Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwa ittaqullah kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, yang insyaallah calon-calon penghuni surga. Amin. Hari ini adalah hari-hari terakhir di tahun 2020. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal itu tergantung akhirnya. Ada orang yang awalnya bagus, rajin sholat, rajin ibadah, sedekah tiap hari, tapi menjelang wafatnya dia ahli maksiat, maka dihitung su'ul khatimah. Naudzubillah. Awalnya jelek, jahat, bajingan lah, tetapi menjelang wafatnya dia bertobat. Maka ketika meninggal dia bertobat, dihitung husnul khatimah. Awalnya jelek, meninggalnya pun jelek, berat ini. Awalnya baik, rajin sholat, istiqomah, semampunya, sedekah, akhirnya baik. Nah inilah yang disebut istiqomah husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau milih yang mana tadi? Nomor 1, 2, 3, 4? 4 ya. Maka kita muhasabah. Di akhir tahun ini sebentar lagi, tahun 2020 itu tahun fitnah, tahun musibah, tahun bencana, tahun di mana bagi orang yang beriman itu dituntut kesabarannya. Maka muhasabah diri. Boleh jadi musibah yang menimpa kita, bencana yang menimpa kita itu karena dosa kita. Nah, muhasabah itu apa Bapak Ibu? Berasal dari kata hasiba yasabu hisab. Maka secara etimologis makna kata tersebut adalah melakukan perhitungan. Perhitungan, hisab, perhitungan. Sementara dalam terminologi syar'i, makna muhasabah sendiri adalah sebuah upaya dalam melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dalam melihat kebaikan dan keburukan serta aspek keseluruhannya. Evaluasi atau introspeksi diri ini hubungannya ada 3. Ingat-ingat ini ya. 1, hablum minallah. Kita hubungan sama Allah itu selama setahun ini kayak apa? Yang kedua, hablum minan nas. Hubungan sama Allah bagus, tapi sama manusia bagus apa enggak? Kayak dihitung-hitung ini. Nah, yang ketiga, hablum minan nafas, yaitu hubungan terhadap diri sendiri. Makanan kita itu sudah pas belum? Makanan kita itu apa?
tentu hati kita itu biar benar itu gimana? Maka diintrospeksi diri. Penyakit-penyakit hati selama ini masih ada, udah sembuh, apa sering-sering kambuh gitu ya. Nah ini kita hitung. Nah maka Masya Allah Bapak Ibu, sahabat Umar itu kalau mau tidur itu sebelum memejamkan matanya diinget-inget, mulai bangun tidur sampai mau tidur itu ketemu sama siapa aja. Kalau pernah punya salah, dia nggak jadi tidur, dia datangi orang itu. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak ketika mau tidur kayak gitu? Halo? Kayaknya enggak ya. Sekarang malah gampang. Kalau kita punya salah, pakai aja WA. Mohon maaf ya, saya jam sekian pernah ketemu dengan jenengan. Barangkali perkataan saya nggak baik. Kita nggak pernah. Jadi muhasabah itu bukan setiap tahun sekali, setiap hari sekali, setiap saat. Gitu ya. Maka Masya Allah ini namanya hablum minan nafas, hablum minan nas, dan hablum minallah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ya Abdallah, inna, ini angkanya 2020 ya, 2020. Qad azamu 'ala ar-rahil wa lam yabqa minhu illa qalil. Faman minkum ahsanu fihi fa alaihi tamam. Wa man farata falyahtimhu bil husna. Ini kata-kata mutiara dari sebagian ulama. Saya gabungkan dengan akhir tahun ini. Artinya, wahai hamba Allah, sungguh tahun 2020 akan segera pergi dan tidaklah tersisa kecuali sedikit. Maka siapa saja yang sudah berbuat baik di dalamnya, hendaklah ia sempurnakan, dan siapa saja yang telah menyia-nyiakan, hendaklah ia menyudahinya dengan yang terbaik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sering ini ganggu. Baik, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini tanggal berapa ini? 27 ya. Jadi beberapa hari lagi tahun 2020 akan pergi. Maka siapa saja yang sudah berbuat baik, alhamdulillah, Januari, Februari sampai November kemarin banyaklah kita berbuat baik gitu ya. Maka siapa saja yang sudah berbuat baik di dalamnya, hendaklah sempurnakan. Itu yang namanya kan innamal a'malu bil khawatim, ini seperti itu. Jangan sampai kita berbuat baik tapi akhirnya buruk, maka dinilainya buruk gitu. Dan siapa saja yang telah menyia-nyiakan, kita mungkin lupa gitu ya. Kita sudah di rumah udah terlalu lama, saking lamanya kadang-kadang baca Quran juga enggak ya, puasa juga lupa dan seterusnya. Maka kita telah menyia-nyiakan, maka hendaklah menyudahinya dengan yang terbaiknya. Inilah pesan untuk kita renungkan ini. Perbaiki apa yang tersisa darimu, maka Allah akan mengampuni atas apa yang telah lalu. Maka manfaatkan sebaik-baiknya apa yang masih tersisa, karena kamu tidak tahu kapan rahmat Allah itu akan dapat diraih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah kasih istimewa kita waktu. Maka Allah bersumpah banyak dengan waktu. Ada surat Al-Asr, wal Asr, wad duha, wal lail. Maka ada waktu-waktu yang istimewa, 24 jam. Ada waktu istimewa, sepertiga malam terakhir. Setiap pekan ada waktu istimewa. Itulah yang disebut Sayyidul Ayyam. Hari apa? Jumat. Bapak Ibu dalam kitab Zadul Ma'ad itu ada 33 keistimewaan hari Jumat. Enggak tahu Bapak Ibu sudah mengamalkan semua belum? Di antaranya kalau hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru shalah, perbanyak sholawat. Pertanyaannya, jujur, Bapak Ibu kalau hari Jumat sholawatnya berapa kali? Ini di luar sholat itu ya. Kadang-kadang kan kita, wah iya ya, paling 10 kali. Perbanyak. Bahkan zikir yang utama di hari Jumat itu sholawat.
Nah, itu diantaranya. Besok Allah akan membangkitkan hari Jumat bil azharil munirah, dengan bentuk bunga yang bercahaya. Maka sedekah yang terbaik hari Jumat, berdoa yang terbaik hari Jumat, beramal saleh hari yang terbaik hari Jumat. Masya Allah itu ya. Terutama hari Jumat menjelang maghrib. Bapak Ibu kalau hari Jumat baca surat apa? Surat Al-Kahfi. Malam apa siang? Halo? Ada, saya bacanya siang, tapi hari Kamis, Jumat itu ya. Maka yang terbaik jangan Kamis sore ya. Yang terbaik ya habis maghrib, malam boleh, kemudian siang. Boleh 2 kali ya. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah. Maka ada hari Jumat itu penguatannya ada malam, ada siang gitu ya. Apa? Satu alahun nur, akan bercahaya bagi dirinya min tahti ala qadami, dari bawah kakinya ila ananis sama. Jadi nanti cahaya itu Bapak Ibu akan memancar. Kalau kita mendawamkan hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Berapa ayat ya Bu? 110 ayat. Orang kalau kadang-kadang bacanya enggan, 110 kayaknya berat. Enggak apa-apa lah, enggak bisa baca sekaligus. Mungkin habis maghrib 20 ayat, habis isya 20 ayat, habis subuh banyakkan dikit 30 ayat. Jadi berapa? 40, 70 ya. Sisanya menjelang Jumat atau setelah Jumat. Selesai kan? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kata sahabat Utsman, jika hatimu bersih, engkau tidak akan pernah merasa bosan membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca Quran baru 1 ayat, 2 ayat, kok apa ya malas, ngantuk, itu menunjukkan hati kita kotor. Mestinya dilanjutkan, kalau hatinya kotor kan obati dengan Al-Qur'an. Maka Imam Syafi'i pernah membaca Al-Qur'an habis sholat Isya, saking asiknya tahu-tahu adzan subuh. Bapak-bapak pernah enggak baca Quran habis Isya, saking asiknya tahu-tahu tidur gitu ya. Nah inilah bedanya kita. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, cobalah lihat ayat ini. Ini ayat terkenal ini. Surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di sini ada takwa 2 kali Allah nyebut. Takwa dalam Al-Quran banyak ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa dicek. Ketika Allah berfirman, wa alzamahum kalimat taqwa dalam surat Al-Fat ya. Ajarkanlah kepada mereka kalimat takwa. Kalimat takwa di sini ditafsiri kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Ketika Bapak Ibu mau haji, mau umrah gitu ya, itu bertakwa. Waqtul buyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tuflihun. Datangilah rumah Allah melalui pintu-pintunya dan bertakwa kepada Allah. Takwa di sini artinya tarkul maksiat, tinggalkan maksiat. Ya. Jadi takwa itu maknanya banyak dalam surat Al-A'raf. Nah ini untuk bangsa Indonesia itu kalau nggak pakai takwa ini, ya kayaknya seperti ini terus. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Takwa di sini apa? Bertobat. Kita itu bukan malaikat, siapapun itu mesti punya dosa. Tapi punya dosa bukannya tobat, malah semakin dia mengatakan saya yang paling benar. Ini kan zaman fitnah yang tadi saya sebutkan. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Ini namanya fitnah. Kalau enggak tobat, ujung ayatnya apa? Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu, musibah, bencana, halak, tadmir, nazila akan kita hadapi. Masya Allah. Padahal Allah sudah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25, ya, wattaqu fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha shadidul iqab. Hati-hati, waspada. Kalau fitnah udah datang, bukan khusus orang zalim saja yang kena, kita juga kena Bapak Ibu.
Maka ingatlah ayat ini, semakin kita ingat, mestinya semakin kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, jadi setiap diri bukan orang lain, setiap diri nafsun. Maka tadi muhasabah ya, bagaimana kita diri kita dilihat gitu. Hendaklah setiap diri memperhatikan, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Tafsiran umum itu esok itu akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu, takwa yang pertama menurut Imam Al-Qurtubi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takwa yang pertama itu artinya dipahami sebagai tadi taubat. Selama 1 tahun ini mata kita itu sering berbuat maksiat, telinga kita sering mendengarkan yang enggak beres, lisan ini katanya yang enggak beres. Maka la tazulu qadama abdin, tidaklah menginjakkan kedua kaki ini hatta yus'al an arba, sehingga akan dimintai pertanggungjawaban 4 hal. Semua ini sama. Allah enggak pilih, semua sama, akan diminta pertanggungjawaban 4 hal. Enggak presiden, enggak sinden, enggak gubernur, tukang bubur, ya. Sama itu ya, enggak orang besar, orang kecil, ya. Laki-laki, perempuan, asal sudah balik itu sudah dinilai itu. Maka yang pertama apa? An umurihi fi ma'afna. Bapak Ibu, umur kita itu dihabiskan untuk apa saja. Dalam hadis qudsi, berapapun umur yang Allah berikan itu semua baik. Bapak Ibu mau milih yang mana? Minta sama Allah, silakan. Kalau ada orang wafat umur 40 tahun, dia akan diringankan hisabnya. Asal tadi istiqomah ya, ibadahnya rajin. Orang yang meninggal umur 60 tahun itu akan dimudahkan tobatnya. Orang yang meninggal umur 70 tahun, dan ini standar antara 60 sampai 70, sebagaimana hadis Rasulullah, inna a'mara ummati sittuna wa sab'una. Sesungguhnya standar umur umatku itu 60 sampai 70. Siapa yang wafat umur 70 tahun akan dicintai malaikat. Masya Allah. Jadi penghuni langit itu senang itu sama orang-orang yang ahli ibadah meninggal umur 70 tahun itu. Siapa yang wafat umur 80 tahun, 80 itu. Ada enggak pagi ini yang umur 80 tahun, Bapak Ibu? Di belakang ada ya. Siapa yang umur 80 tahun, bismillah, asal istiqomah, itu akan ditulis kebaikannya. Yang buruk-buruk sudah enggak ditulis lagi, Masya Allah itu ya. Siapa yang wafat umur 90 tahun, biasanya 90 tahun sudah mulai apa ya, linglung gitu ya, itu akan bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Kalau boleh milih, Bapak Ibu mau meninggal umur berapa? Mau 40, 60, 70, apa 90? Kalau saya 50 Ustaz, ya antara 40 sama 60 lah itu ya. Tapi bagi orang yang beriman, berapapun umurnya, Allah akan kasih dia itu kebaikan demi kebaikan. Maka yang pertama yang harus kita waspadai, an umurihi fi ma'afna. Umur kita itu dihabiskan untuk apa saja. Cobalah enggak usah pakai umur-umur, 1 hari saja, 24 jam. 24 jam. Allah kasih kita 24 jam. Bapak Ibu udah istiqomah 1 hari berapa juz? Halo? Ibu-ibu sudah 1 hari berapa juz? Ada yang 5 juz? 5 juz berat. 4. Berat juga sudah. 3. Masih berat. 2. Kayaknya juga berat. Udah 1 lah. Kalau kita dikasih umur 1 hari 24 jam, 1 hari saja, 1 hari 1 juz saja nggak mau, nggak bisa. Oh, kita termasuk orang-orang yang suka menyanyiakan waktu, termasuk orang yang rugi, Bapak Ibu.
Udahlah kasih 1 jam untuk Al-Quran, 23 jam silakan kan boleh untuk yang lain. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Tapi berat sekali belajar Al-Quran, suka belajar yang lain. Anak-anak kita Masya Allah ya, kalau belajar game ya berjam-jam, Al-Quran susah. Maka mestinya ini di zaman seperti ini Bapak Ibu kan sebagai guru di rumah. Ya. Guru itu bahasa Arabnya banyak itu. Ada mudaris, ada muallim, ya, ada murabbi, ada muaddib. Ini Bapak Ibu jadi gitu. Muaddib itu Bapak Ibu jadi guru tapi dirinya dulu pengen anaknya akhlaknya bagus. Nah dirinya akhlaknya enggak bagus, enggak bisa. Itu namanya muaddib. Jadi kalau pendidikan sekarang mungkin anak-anak kita susah diatur, bisa jadi karena memang gurunya itu belum muadib. Maka akhlak itu perlu dibetulkan dari sekarang. Nah ini muhasabah diri, iya ya. Saya punya murid tapi susah-susah diatur misalnya. Oh jangan-jangan kitanya itu ya. Jadi kalau kita kerja, kita ngajar niatnya bukan ibadah, niatnya honor. Ya, niatnya aduh gimana ini kalau saya nggak masuk nanti dimarahin. Enggak, bukan karena ibadah. Maka bayangkan Bapak Ibu guru dulu begitu ikhlasnya sampai anak-anak gak protes. Sekarang itu kan anak-anak sekarang pada protes. Nah hadirin yang berbahagia, maka ini penting saya sampaikan ini ya, bahwa kita itu umur itu dihabiskan untuk apa saja. Umur itu ada 4, usia itu ada 4. Yang pertama yang disebut aulad. Aulad itu anak-anak ya. Dari lahir sampai balik. Ini masa Al-Qur'annya luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu kita itu akan salah, akan berdosa manakala kita tidak mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita. Justru yang diajarin yang lain. Haqqul walid ala waladihi, kewajiban orang tua kepada anaknya itu utamanya apa? Wa yu'allimuhul kitab, mengajarkan Al-Quran. Jadi besok kita akan dihisab itu gimana umur kita. Umur 70 tahun ngajarin anak udah berapa ayat, berapa surat, berapa juz, sudah khatam sampai oleh orang tua belum? Enggak. Nah ini masa anak-anak, ini masa-masa luar biasa ini. Kemudian masa anak-anak udah gede itu ya, balik sampai umur 40 tahun itu namanya sabab. Ya, masa muda. Maka dalam hadis yang terkenal igtanim khamsan qabla khamsin adalah sababaka qabla haramik. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Umur berapa tadi? Balik sampai 40. Maka dalam surat Al-Ahqaf sama surat An-Naml lah intinya ya, kita kalau sudah umur 40 suruh banyak bersyukur gitu ya. Rabbi awsi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, masa 40 sampai 60 itu namanya masa kuhul. Masa kuhul itu dewasa. Nah, 60 sampai berapa lah terserah Bapak Ibu mau kemana. Itu namanya masa suyuh, masa tua. Jadi orang dikatakan tua kalau menurut ini ya umur 60. Kalau 40 belum tua, 50 belum gitu ya. Nah inilah. Nah masa yang mau dihitung umurnya itu tadi. Dari masa sabab itu. Dari balik sampai meninggal. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, anjisbihi fi ma'ablah. Yang akan diminta pertanggungjawaban kita itu apa? Jasad kita. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih lisan, gerakan tubuh, ruas-ruasnya semua, langkah kaki itu semua akan dihisab. Ainani, ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Sudah diamalkan belum ini? Yang pertama ainun bakat fi khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Bapak Ibu pernah nangis enggak? Sering. Nangisnya ngapain? Gak punya uang Ustaz, ini susah ini zaman pandemi. Bukan itu. Ainun bakat fi khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah.